Kembali lagi di kelas web programming. Kali ini kita akan membahas mengenai CSS, yaitu CSS warna, border, margin, dan padding. Ada beberapa jenis warna yang dapat digunakan pada CSS, yaitu menggunakan jenis color name, nama warna dalam bahasa Inggris, contohnya red, blue, green, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu menggunakan jenis hexadecimal color dengan format hashtag RRGGBB, yaitu singkatan dari red, green, dan blue. Angka yang dapat diberikan masing-masing antara 00 sampai dengan FF. Yang ketiga, RGB color, yaitu dengan format RGB, red, green, blue. Nilai masing-masing warna dapat diisi antara 0 sampai 255. Yaitu contohnya RGB dalam kurung 255,200,1. Yang keempat, yaitu RGBA color, yaitu formatnya hampir sama seperti RGB, cuman ditambahkan RGBA, yaitu E itu adalah nilai alpha antara 0 hingga 1. Semakin rendah nilai alpanya, maka semakin transparan. Oke, langsung saja kita praktekkan bersama. Oke, kita akan membuat tampilan seperti ini, yaitu teks Unda University dan pemrograman web dasar. Unda University di sini kita menggunakan H1 atau heading 1, sedangkan pemrograman web dasar kita menggunakan H3 atau heading 3. Sekarang, bagaimana kita menerapkan CSS untuk teks tersebut? Pertama, kita buat file CSS-nya. Di sini kita akan menggunakan CSS eksternal, di mana CSS eksternal itu file CSS ada di luar file HTML. Yang dicantumkan pada file HTML adalah link untuk menuju ke file CSS tersebut. Oke, sekarang kita buat file CSS-nya dengan nama style.css. Oke, langsung saja kita buat di file CSS-nya ini, karena kita pertama akan atur dengan warnanya. Kita akan atur H1-nya dengan warna merah. Kita buat H1 kemudian color red. Maka pada saat disimpan style.css-nya langsung berlaku ke file HTML-nya. Tulisan teks Unda University sudah berubah menjadi merah. Maka setiap tag H1 akan berlakulah warna merah. Sekarang kita akan coba jika kita membuat teks dengan H1 pula dengan elemen yang lain. Kita simpan filenya, kemudian kita reload page-nya. Maka teks jurusan sistem informasi otomatis akan menjadi warna merah. Karena apa? Karena dia menggunakan H1 dan stylenya pada CSS-nya setiap H1 akan berlaku colornya red atau warna merah. Jadi kita tidak perlu beberapa kali mengganti style dalam CSS, hanya satu kali H1 akan berlaku warna merah seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat lagi style CSS untuk H3, masih dengan mengatur warna. Kalau H1 tadi kita kasih warna merah, maka kita kasih aja H3 ini dengan warna biru. Jadi, kita buatlah CSS-nya H3 dengan color sama dengan blue. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan. Menuliskan selektor, ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa selektor itu ada beberapa macam, diantaranya yang pertama selektor tag, selektor ID, dan selektor class. Jika dia merupakan selektor tag, maka penulisannya langsung nama tagnya. Karena H1, H3 merupakan tag, maka dituliskan langsung H1 dan H3. Namun, jika dia merupakan sebuah kelas, maka harus dituliskan dengan mengawali menuliskan tanda titik di awal
deklarasi style CSS-nya. Oke, next kita akan mencoba mengatur jenis font dan ukuran font dari kedua tag tersebut, H1 dan H3. Sekarang kita coba atur H1 dengan fontnya, pertama font size. Sekarang kita akan lanjut untuk mengatur warna latar belakang, lebar, dan tinggi. Untuk mengatur warna latar belakang, kita akan menggunakan properti background color. Oke, maka dia akan punya background berwarna grey. Kemudian kita atur lebar dan tingginya menggunakan properti width dan height. Sama seperti size, menggunakan px atau pixel. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat style untuk sebuah list. Kita buat dulu listnya di dalam file HTML-nya. Misalnya seperti ini. HTML. Yang kedua, CSS. Sekarang kita lihat tampilannya. Maka tampillah list. Sekarang kita akan atur list tersebut menjadi sebuah style CSS. Di sini kita bisa atur warnanya juga. Yang pertama akan kita atur warna dari list ini. Maka kita buat dalam style CSS-nya green ya, color green. Akan berlaku list tersebut berubah menjadi warna hijau. Sekarang bagaimana jika kita hanya ingin menerapkan style CSS tersebut pada salah satu saja dari list tersebut? Karena kalau kita menerapkan CSS, kita menuliskan CSS-nya, menuliskan selektornya berupa selektor tag LI, maka semua list tersebut, baik HTML ataupun CSS di sini, akan berlaku warna green. Gimana caranya jika kita ingin HTML saja yang berwarna green, sedangkan CSS tetap berwarna hitam? Oke, di sini kita bisa menggunakan atau memanfaatkan yang namanya selector class. Kita buat sebuah kelas, maka berlakulah style warna purple hanya untuk satu list saja. Seperti ini. Sekarang kita akan mencoba mengatur padding, margin, dan border. Kita akan lihat bedanya antara padding, margin, dan border. Pertama, padding. Kita buat padding di sini 20 pixel. Kita lihat perbedaannya, ada jarak antara huruf. Kedua, margin, yaitu kita kasih 20 pixel juga. Kita lihat juga perbedaannya, margin. Dia akan memberikan batas antara elemen luar dengan elemen di dalamnya. Jadi dengan kata lain, margin adalah batas luar. Kemudian dengan
Kemudian border, kita kasih di sini bordernya pertama 1 pixel, kemudian solid dengan warna hitam, maka tampilannya seperti ini. Dan kalau kita ganti menjadi 5 pixel, maka tampilannya seperti ini.